Smart People, korban meninggal akibat virus corona di daratan China sudah menembus angka lebih dari 3.000 orang di 64 negara per 2 Maret 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat. Wabah virus corona juga telah mengganggu aktivitas bisnis di China sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian global. Saat ini China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut perkiraan IMF, ekonomi China akan tumbuh 6,1% pada tahun 2019 dan melambat menjadi 5,8% pada 2020 sebagai dampak virus corona ini. Virus corona terbukti memukul keras perekonomian China. Sejumlah perusahaan multinasional telah menyatakan untuk menghentikan sementara proses produksinya, seperti Apple, Starbucks, McDonald's, Disney, ataupun Nike. Lantas, bagaimana kondisi perekonomian secara global jika dilihat dari sisi pasar saham, komoditi, dan juga pasar uang? Selengkapnya kita simak perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First State Futures. Halo Smart People, bagaimana kabar Anda? Sehat dan optimis ya? Saya Dian Marta, kali ini akan bersama Anda dalam Bincang Bisnis. Dan sudah hadir bersama saya, kali ini ada analis dari PT First State Futures. Ada Bapak Azhar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Halo Smart People, selamat pagi semuanya. Oke, langsung aja nih Pak. Seperti yang kita ketahui nih ya, belakangan ini itu ada wabah virus corona yang saat ini sedang merajalela deh kayaknya ya, sedang berkuasa sepertinya begitu. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak dampaknya terhadap perekonomian secara global? Sebagai analis, Bapak mungkin bisa menjelaskan kepada kami sebagai orang-orang awam di sini Pak? Ya, memang virus corona ini ya untuk di sektor keuangan dan seluruh informasi yang ada pada saat ini memang cukup ya mempengaruhi dari beberapa sektor ya. Jadi kalau kita lihat virus ini kan sudah mulai timbul ini semenjak di Januari ya. Di Januari, memang di Desember akhir itu, dan penyebarannya kurang lebih di Januari, kalau nggak salahnya di Januari sampai dengan saat ini. Dan memang penyebaran itu sangat cukup cepat dan sangat mempengaruhi dari setiap negara, karena Cina ini kan juga salah satu negara yang bisa dikatakan perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika. Nah, otomatis ini akan sangat mempengaruhi dari seluruh beberapa negara ya, bisa dikatakan kalau kita bilang ini virus yang mempengaruhi global. Jadi bisa dikatakan kita berdoa semuanya supaya virus ini juga sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan ke depannya nanti dan orang-orangnya juga sehat kembali. Dan juga di dalam perekonomian juga bisa membantu untuk memulihkan, karena perekonomian cukup bisa dikatakan sangat-sangat berpengaruh pada saat ini. Oke, sangat terpukul ya Pak? Sangat terpukul seperti itu. Oke, kemudian Pak, kalau misalnya dengan pasar saham secara global, karena mengingat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, misalnya dari Amerika juga, itu ada pabrik di China. Ini bagaimana nih Pak? Ya, yang kita tahu dari berita yang ada pada saat ini ya, khususnya di beberapa saham-saham Amerika yang besar ya, di food and beverage ya, yang berhubungan dengan makanan, mungkin dengan juga yang berhubungan dengan teknologi yang kita dengar seperti Apple ya, seperti McDonald's, seperti Starbucks, seperti itu. Memang ada pengaruh yang cukup besar, karena gerainya khususnya beberapa toko dia yang ada di Cina itu juga cukup sangat banyak. Contohnya kalau tidak salah informasi yang diberikan yang ada saat ini seperti Starbucks atau McDonald itu memiliki 3.000 gerai. Bayangkan itu dia tutup untuk sementara. Itu di seluruh China yang ditutup ya Pak ya? Ya, infonya seperti itu. Tapi untuk sementara saja. Kita melihat perkembangan yang ada saat ini, karena karena virus ini kan juga mempengaruhi ya dari mungkin aktivitas orang untuk keluar, itu juga berpikir lebih untuk mungkin nongkrong. Kalau dulu kan zamannya anak-anak muda misalnya Starbucks, McDonald itu kan memang lebih family and then lebih ke anak-anak muda nongkrong. Nah, untuk saat ini mereka konsentrasi untuk bagaimana menyelesaikan mudah-mudahan musibah yang ada saat ini untuk virus tersebut. Jadi konsentrasi bisnisnya saham-saham saya rasa berpengaruh juga ke sana, karena otomatis itu kan
apa ya, kalau kita bilang sirkulasi bisnis yang ada di salah satu negara yang cukup banyak gerainya, pasti berpengaruh besar juga buat mereka. Saham-sahamnya juga pasti ada koreksi-koreksi. Oke. Baik, bagaimana kalau dikaitkan dengan emas nih? Emas yang katanya ini adalah salah satu instrumen investasi safe haven. Nah, terkait dengan adanya virus corona yang semakin lama banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, baik itu yang meninggal maupun yang terinfeksi juga di 64 negara bahkan. Nah, oke. Ini cukup memang harus kita pikirkan juga. Kita lihat, kita tarik mundur selama 2 tahun ke belakang. Seharusnya di 2020 ini adalah momentum untuk merubah perekonomian global untuk lebih baik. Karena dulu isu-isu yang terjadi di dua tahun yang lalu, contohnya seperti yang dulu kita melihat ada perang dagang antara Amerika dengan China. Nah, itu kan juga orang lagi mencari, berharap di tahun 2020 ini ada pemulihan. 2018 ya, Pak ya? Iya, betul. Terus yang kedua itu tentang Brexit yang sudah selesai kemarin, tapi pemulihannya semuanya ini berharap di tahun 2020 lebih menarik lagi. Terus di tahun sebelumnya juga berpengaruh tentang perang antara Korea dengan, itu juga berpengaruh juga terhadap. Nah, makanya momentum di tahun 2020 ini banyak sekali ekonom ataupun bisa dikatakan investor berharap di tahun 2020 itu adalah momen pemulihan perekonomian global. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini, ya memang di luar dugaan manusia, itu terjadilah virus corona ini yang akhirnya menjadi, bisa dikatakan harapan itu agak sedikit memudar, sedikit memudar, tapi kita tidak boleh putus asa, karena kita harus punya semangat, karena kita smart people selalu berpikir sesuatu yang positif, dan kita harus yakin ekonomi di dunia ini juga akan pulih kembali, dan juga emas menjadi fenomenal yang cukup menarik, karena emas, kenaikan emas ini dari tahun lalu sampai dengan saat ini cukup menarik, dan cukup besar. Dan bisa dikatakan di tahun ini saja ada pergerakannya kurang lebih 4%, walaupun memang terjadi sedikit koreksi. Tetapi analis dunia bisa mengatakan seperti levelnya Goldman Sachs mengatakan, memang emas akan mencapai ke level 1.800. Ya, memang planningnya dan analisanya mereka sampai dengan 1.800 di tahun, kurang lebih di 12 bulan ini. Berarti sampai akhir tahun ini diperkirakan 1.800. Yes, karena ini data dari yang mereka sampaikan. Dan tetapi juga kita juga bisa melihat anomali-anomali yang terjadi saat ini, itu juga mendukung sekali, karena apa? Investor mencari safe haven, investasi yang, instrumen investasi yang cukup bisa dikatakan safe, ya. Walaupun ada pergerakan yang mungkin koreksi sesaat, tapi tetap emas itu menjadi primadona. Terjadi terbukti investor banyak menempatkan suatu investasinya mereka ke emas. Betul banget. Dan ini ya seharusnya memang untuk small people juga mengambil momen-momen seperti ini, karena bukan berarti kita harus berpikir juga bagaimana emas itu sendiri, tapi emas memang menjadi primadona dan terbukti saat ini kenaikannya cukup signifikan ya, bisa dikatakan seperti itu. Terlambat nggak sih untuk kita bisa berinvestasi emas saat ini? Nah ini dia, kalau dibilang terlambat, segala sesuatu itu harus dimulai. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Lebih baik terlambat daripada enggak, gitu. Betul, karena di dunia bisnis kita ini, ya maaf, di First State khususnya di First State Futures ini memiliki 2 arah sistem. Ya, jadi kalau dibilang terlambat itu tidak ada kata terlambat. Nah, tergantung kembali lagi ke keyakinan kita dalam suatu investasi. Investasi itu untuk jangka panjang atau jangka pendek, kembali lagi ke investor itu sendiri. Nah, kita di First State Futures ini memiliki konsultan-konsultan yang cukup profesional untuk mengarahkan para investor untuk mengambil keputusan di dalam investasi apa yang menarik, yang seperti cocok, itu. Betul. Oke, Pak Azhar. Terkait dengan isu minyak nih Pak, OPEC saat ini sedang memangkas produksi minyak secara global nih, gitu. Bagaimana kaitannya dengan virus corona juga? Apakah ada kaitannya juga Pak? Saya rasa ada, karena gini, karena memang dari berita yang ada pun pada saat ini minyak, karena banyaknya mengurangi permintaan terhadap minyak itu sendiri. Terus yang kedua juga bagaimana melihat perkembangan nanti setelah meeting OPEC di bulan Maret ini. Nah, kita juga
yang terjadi pada saat ini investor juga wait and see untuk keputusan OPEC nanti, dan perkembangannya untuk minyak ini ada kemungkinan masih bisa rebound di level 5 sampai dengan 6%, karena minyak dulu pernah menyentuh level kurang lebih tertingginya di level 70, dan saya rasa masih oke lah untuk sekarang kita ambil momen, karena bagaimanapun smart people pasti bisa melihat kesempatan ini untuk menjadi poin bagaimana kita menilai suatu kesempatan. Saya rasa itu. Beralih ke perekonomian dalam negeri nih, gitu ya. Kalau tadi kita bicara panjang lebar mengenai perekonomian secara global, tapi bagaimana dengan perekonomian dalam negeri? Terkait juga dengan pasar saham dalam negeri, kemudian rupiah, itu bagaimana? Terkait juga, ini kan ada virus corona ternyata juga sudah masuk nih ke Indonesia. Dengan adanya virus corona ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia di dunia pariwisata. Bayangkan pariwisata kita ini di Indonesia menyumbangkan untuk devisa negara cukup besar. Nah, ini juga berpengaruh, sangat berpengaruh ke perekonomian kita otomatis. Yang biasanya contohnya di beberapa kota yang ada di Indonesia itu sendiri yang menjadi destinasi pariwisata cukup besar, ya mungkin sekarang lesu, ya otomatis sirkulasi ekonominya pasti berpengaruh. Dan saya yakin pemerintah kita juga pasti punya stimulus-stimulus yang sangat menarik pada saat ini untuk mendukung para pengelola pariwisata ini. Dan kita juga dengar di Indonesia yang umroh ya, karena Indonesia ini adalah negara yang cukup mengatakan, bisa dikatakan pengirim jamaah umroh terbesar juga di dunia. Nah, ini juga ada penutupan pengaruh juga terhadap destinasi untuk menuju ibadah umroh ini, juga berpengaruh juga ke perekonomian, khususnya ke travel. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi untuk ke depan. Dan untuk sahamnya di Indonesia memang bisa dikatakan agak sedikit merah ya. Ini mudah-mudahan ini kayak PR deh. Makanya mudah-mudahan dengan isu-isu yang ada terjadi saat ini ataupun reality yang terhadap virus ini bisa mendukung perekonomian Indonesia ke depan lagi, karena kita yakin presiden kita juga masih yakin, dan ekonomi Indonesia juga yakin ini akan menjadi tolak ukur ke depan lebih baik. Karena kita berukur dari tahun 2019 perekonomian kita global perkembangannya 5%, lebih dari 5%. Memang ada ketakutan nanti akan di tahun 2020 ini dengan adanya virus corona ini mungkin akan menghambat perkembangan ekonomi kita mungkin di bawah 5%. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan kita smart people berdoa bersama optimis Indonesia terhindar dari virus tersebut, dan seluruh dunia juga terhindar, dan juga perekonomian kita juga akan lebih baik. Dan yang kembali lagi tadi selalu positif berpikir. Baiklah. Terkait dengan rupiah nih, bagaimana? Rupiah kemarin juga sempat menguat nih. Nah, bagaimana? Ya, karena ya itu kembali lagi, pemerintah kita ini cukup jeli untuk melihat ini semua, dan lagi pula investor kita juga melihat ini juga menjadi suatu kesempatan juga, karena rupiah kita ini cukup kuat karena selama ini memang produk-produk Indonesia ini yang menikmati banyak adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Terus yang kedua juga Indonesia ini para ahli ekonominya juga melihat kesempatan ini menjadi kekuatan untuk rupiah kita. Dan lagi pula dolar juga kemarin kan, kalau kita kembali lagi rupiah kembali lagi biasanya langsung dibandingkan dengan dolar. Dolar ini memang ada penguatan, tetapi ingat, dolar ini ada kemungkinan untuk penurunan yang isunya akan Fed menyatakan akan Federal Reserve-nya Amerika akan menurunkan suku bunganya Amerika 2 kali dalam tahun ini. Nah, mungkin kembali lagi wait and see lagi investor, dan mungkin juga kembali rupiah juga kita doakan untuk menguat lagi. Seperti itu. Baiklah, nah kalau kita sudah belajar nih mengenai perekonomian secara global, kemudian perekonomian nasional juga, kalau begitu investasi apa nih kira-kira yang cocok saat ini Pak Azhar? Benar, investasi yang kita analisa dari beberapa lama saat ini, dan beberapa para analis juga mengatakan di berita-berita pun juga cukup kuat, ya bisa dikatakan safe haven yaitu adalah kembali lagi ke emas. Emas ini menjadi primadona kembali yang tadi seperti saya katakan sebelumnya.
emas menjadi tolak ukur di mana investasi yang tidak ada kepastian di antara beberapa instrumen yang lainnya, dan emas ini cukup menarik menjadi suatu investasi yang bisa dikatakan mau jangka pendek, jangka panjang, dan juga menjadi penempatan investasi yang kuat pada saat ini. Ya, mungkin yang menjadi obat lah ya, menjadi investasi, karena investor mencari sesuatu yang sedikit pasti tetapi pergerakannya cukup menarik, yaitu adalah emas saat ini. Angin segar lah ya gitu. Ya, betul. Baiklah, terakhir nih Pak, ada tips nggak untuk smart people yang mungkin saat ini masih bingung nih memilih investasi apa sih yang cocok gitu? Oke. PT First State Futures juga perusahaan yang bisa dikatakan untuk teman-teman smart people, bisa dikatakan kita harus meneliti dulu, kita cek dulu perusahaannya seperti apa. Kalau kita mau investasi, harus tahu dulu perusahaan ini aman atau tidak. Itu dulu, terdaftar enggak di pemerintah kita. Terus yang kedua, instrumen apa sih yang mau diinvestasikan? Nah, investasi itu harus kembali dulu ke diri kita. Konsep investasi itu untuk jangka pendek, jangka panjang, untuk menambah kekayaan, atau memang untuk meningkatkan pendapatan kita di jangka pendek atau jangka panjang. Kembali lagi di situ. Nah, yang ketiga, bagaimana kita melihat suatu investasi itu mengerti dulu terhadap produknya. Jadi pelajari dulu produknya. Itu yang paling penting. Karena First State Futures juga mempunyai konsultan-konsultan yang cukup mumpuni atau bisa dikatakan profesional di bidangnya untuk mengedukasi dulu pertama kali terhadap investasi apa sih yang pantas untuk investor. Nah, kalau kita lihat di sini, kembali lagi ke tadi, primadona yang sangat menarik, kebetulan PT First State Futures juga memiliki produk emas. Nah, kita di komoditi emas cukup memang concern ke sana. Bisa dikatakan teman-teman ataupun smart people bisa kita ajarkan atau kita beri edukasi bagaimana di perdagangan berjangka itu cukup menarik dan juga cukup membuatkan kita pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan suatu investasi di zaman saat ini. Dan enaknya lagi, investasi sangat dimudahkan pada saat ini. Teknologi sangat didukung, perusahaan kita juga memudahkan bagaimana para investor untuk bertransaksi. Nah, ini yang paling penting. Dan smart people kembali lagi, momen ini adalah kesempatan kita untuk memulai suatu investasi. Dan investasi emas, saya rasa untuk saat ini, untuk dan seterusnya, itu menjadi pilihan yang terbaik pada saat ini. Baiklah, berarti memang nggak perlu takut lagi nih untuk smart people yang akan berinvestasi, mulai berinvestasi begitu ya, gitu ya. Betul. Oke, Pak Azhar, terima kasih untuk waktunya Pak. Perbincangan kali ini luar biasa sekali, dan apa yang kita sampaikan ini semoga bisa mendukung pengetahuan kita semakin nambah lagi ya terkait perekonomian secara global, kemudian nasional juga, dan juga saham-saham apa sih yang cocok begitu ya, investasi apa sih yang cocok gitu ya Pak ya. Oke, kita ketemu lagi dengan di lain kesempatan Pak Azhar. Sehat terus Pak Azhar. Sama-sama, semuanya sehat, sukses juga buat smart people. Baik, demikian tadi Smart People, perbincangan saya bersama dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Azhar, yang kita sudah berbincang mengenai perekonomian global, kemudian perekonomian nasional juga, dan juga instrumen apa sih yang paling cocok untuk saat ini Anda investasikan gitu ya. Saya Dian Marta, pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.